buka medsos, yang turun satu, asam urat, turun ke kaki. Maka kita perlu dingin. Ustaz Somad, gimana supaya menjelang pilkada ini suasana dingin? Banyak minum es batu. Ustaz Somad, bagaimana suasana supaya dingin? Sebenarnya dingin dan panas itu bukan cuaca, tapi ada di hati. Orang kalau bawaannya panas, ini sekarang luar biasa manusia ini. Katanya dunia ini panas sekarang Pak Ustadz. Satu, panas karena global warming, pemanasan global. Sampai puncak gunung Fuji, sekarang sudah nggak ada esnya lagi. Mencair, permukaan laut naik karena rumah kaca, karena banyaknya AC. Sampai-sampai kutub mencair. Ditambah lagi panasnya persaingan pilkada. Betul? Maka dalam hal ini, mari tinggalkan hoax. Jangan termakan isu. Karena kita makan, Masya Allah. Jangan mau diadu domba. Karena yang mau diadu itu cuma, kalau sudah ada domba dan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Tapi bicaralah ide. Apakah kalau saya berbeda dengan Ustadz Zaki lalu kami kelahi? Tidak. Berbeda agama aja nggak kelahi. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Biasa aja besti. Nah, bisa jaga pilkada damai, bisa jaga pemilu damai, bisa jaga Nusa Tenggara Barat damai, bisa jaga Indonesia dalam keadaan damai. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil, yang takut padamu ya Allah, amin. La tusallit alaina bidzunubina, jangan karena dosa kami lalu kau angkat manusia. La yakhafuka wa la yarhamuna, tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan terpilih orang yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua, insya Allah. Lalu syarat bagaimana? Tidak ada syarat yang lebih hebat kecuali syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang seorang laki-laki meminang anak gadismu, meminang anakmu, meminang cucumu, meminang ponakanmu, meminang adikmu, yang pertama dilihat adalah din, agama. Ketika kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, maka yang pertama dilihat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kenapa mesti agama Pak Ustaz? Apa pentingnya agama? Sedang Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Betul? Maka pilihlah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kalau mau cari calon suami, cari yang takut pada Allah. Ustaz Somad, ya. Saya mau cari mantu Pak Ustaz, anak saya ada dokter di rumah. Loh, saya sudah nikah, Bu. Bukan Ustaz. Maksud saya Ustaz kami angkat jadi tim seleksi fit and proper test. Oh, gitu. Ya. Gimana caranya supaya mantu saya ini saya terpilih orang yang sholat Pak Ustadz? Nanti hari Jumat telepon dia jam 12, ajak makan siang. Terus kalau dia bilang oke datang, jangan terima. Kenapa gitu Ustadz? Berarti dia nggak sholat Jumat. Tapi soal ini jangan dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti kalau ibu mau cari mantu, kita akan buatkan soalnya, kita bicara. Bisa 4 mata Pak Ustadz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Kami yang laki-laki ini kalau cari jodoh, ini kelihatannya ada jalur tengah supaya pisah laki-laki dan perempuan. Ini dari jalur tengah ke sini perempuan semua. Ini ada beberapa perempuan yang terjebak. Enggak apa-apa. Ini laki-laki semua. Enggak apa-apa Bu, jangan tersinggung, jangan marah. Enggak apa-apa. Nah, jadi memang Nusa Tenggara Barat negeri yang islami, majelis kita majelis maulid Nabi, majelis salawat dan majelis zikir, berharap turunnya rahmat dan ridha Allah. Malaikat tidak mau turun kalau ada ikhtilat campur aduk,
tapi sedikit-dikit karena enggak apa-apa, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan gara-gara ini dibully, enggak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Perempuan ketika akan menikah, apa yang dilihat dari perempuan itu? Laki-laki ketika akan menikah, apa yang dilihat dari perempuan itu? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Yang pertama, limaliha, karena dia kaya. Kamu kan ganteng, iya. Kenapa kamu nikah dengan dia? Dia yang paling banyak cincinnya 5, Pak Ustaz. Kelihatannya masa depan saya terjamin. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Kenapa kamu mau nikah dengan dia? Dia bangsawan, Pak Ustaz. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, karena rupanya rupawan. Kamu kenapa mau nikah dengan dia? Dia Masya Allah Pak Ustaz, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. Tapi sekarang kelihatannya itu 20 tahun yang lalu Pak Ustaz. Fazfar bidzatid din. Kalau kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikah karena wajahnya, wajah akan berubah. Semua berubah. Yang enggak berubah itu hubungan aku dengan kamu. So sweet. Nah, fazfar bidzatid din. Pandanglah karena aktaribat siadaka, maka kau akan selamat. Kalau suami dengan istri dan anak di rumah, masyarakat kecil yang dipandang adalah agama, apalagi kabupaten, apalagi provinsi, maka lihatlah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kan nggak bisa nilai orang Pak Ustadz. Iman itu kan letaknya di hati Pak Ustadz. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita menilai zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Adapun hati adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, mungkin ini alumni pondok, mungkin ini dekat dengan para habaib, mungkin ini adalah para ustadz, mungkin adalah orang baik. Berdasarkan indikasi-indikasi. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, lihat baik-baik. Dengar baik-baik informasi, lihat baik-baik. Karena kadang loh betul katanya. Memang betul kata. Loh betul katanya. Memang betul kata Pak Ustadz, pandangan mata menipu. Kami kemarin dapat punya Ustadz Abdul Somad itu di balehonya. Wal basar, lihat baik-baik. Tapi ada yang paling tajam, basirah. Wal fuad, mata saya juga nggak tajam. Basirah. Kalau tuan bawa peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Siah itu agak berhenti di tengah jalan, itu saya agak grogi. Kita jumlah polisi di Indonesia nggak seimbang dengan banyaknya jumlah kriminal. Mudah-mudahan anak-anak kita baik-baik semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Oke, nggak usah nunggu malam. Dia cuma ada di hati aku. Ini kan mau ngajai, usolli sunnatal hajat calon saya. Apa calon kamu? Waduh, kita bisa kelahi di masjid. Sama-sama orang sholat, sama-sama orang ngaji. Berantem hanya karena pilkada. Lalu orang yang di luar ngomong, untuk berantem hanya karena pilkada. Lil alamin. Kamu nggak jadi sholat ke masjid? Enggak ah. Kenapa? Imamnya beda pilihan sama saya. Mendingan saya sholat di rumah aja. Pokoknya sampai habis tanggal 27 baru saya sholat lagi ke masjid. Iya, kalau malaikat maut datang tanggal 28. Kalau tanggal 21 udah datang duluan, emangnya kita tahu jadwal malaikat maut? Masya Allah, tabarakallah. Hujan lebat, lapangan banjir, kabel mati, sound system sudah pakai hijab. Tapi jamaah penuh memenuhi lapangan desa Puyung. Allahu Akbar. Apakah yang datang malam ini dikasih sembako? Apakah yang datang malam ini dipaksa oleh Bapak RT RW Babinsa Babin Kamtibmas? Kesatuan Republik Indonesia. Kami datang cepat, kami mau duduk. Masya Allah. Hai Besti. Dalam perang sakit, kemana obat akan dicari? Buat akan dicari. Boleh juga dibuat baju kaos.
Baju kaos hari Senin, pilkada sementara, bersaudara selamanya. Baju kaos hari Selasa, galah boleh patah, kaca boleh retak, hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Hari Rabu, nanti kita cari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya sudah adam, sudah ayam, sudah bisa jaga persatuan, sudah bisa jaga. Sekarang penyelenggaranya, ada orang-orang yang memang menjaga. Ini kesebelasan Manchester United, ini Liverpool, tapi ada wasit yang menjaganya. Di sana ada Bawaslu, di sana ada KPU, di sana ada TNI, di sana ada Polri, di sana ada PNS, di sana ada Majelis Ulama Indonesia. Maka mereka adalah wasit yang tidak memihak kemanapun. Betul? Kalau wasit sudah memihak, jangan salahkan penonton akan turun dari tribun. Betul? Tapi insya Allah kita jaga semua. Tapi insya Allah kita jaga semuanya. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, mereka juga punya istri, mereka punya anak, mereka punya karir. Kita jaga mereka, kita pelihara mereka. Calon dan rusak ini dengan money politik. Money, duit. Politik, duit yang turunnya ketika ada musim politik. Kata pepatah, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pohon kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Kenapa? Karena padi sudah menguning. Ini uang turunnya 5 tahun sekali. Betul? Saya yakin dan percaya, saudara saya di desa Puyung tidak akan bisa disogok dengan uang karena mereka orang kaya-kaya semua. Ustaz tahu dari mana orang Puyung ini kaya-kaya? Karena waktu saya ngomong, saya pancing dengan pantung dikit, mereka ketawanya lepas. Itu artinya mereka nggak punya utang. Nah kan, lepas. Orang kalau ada utang, susah, itu nggak bisa ketawa lepas. Ketawanya dikit aja. Nggak sampai ke ujung. Tapi di Puyung, ini orangnya kaya-kaya semua. Laisal ghaniyu kasratal arat. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Betul? Apakah orang yang kaya, yang rumahnya besar, yang mobilnya besar, yang istrinya besar, apakah mereka itu betul-betul kaya? Tidak. Ternyata ketika petugas Badan Amil Zakat Nasional datang mau minta zakat, bapak orang kaya, rumah bapak besar, mobil bapak besar, minta zakat. Mohon maaf Pak Basnas, ini rumah utang. Mobil baru diambil dari dealer kredit. Dengar aja bunyi klaksonnya, kredit, kredit, kredit. Kompor gas, utang. Kulkas, utang. Terus di rumah ini yang lunas siapa? Istri saya. Karena Pak Kua mensyaratkan lunas aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran tunai. Andai Pak Kua membolehkan hutang, bini itu pun hutang juga. Nah, ini orang kaya-kaya di Nusa Tenggara Barat ini tidak bisa disogok dengan money politik. Betul? Datang orang mau ngasih upil kecil. Datang mau ngasih 5 juta. Kita istikharah dulu. Datang mau ngasih 50 juta. Telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami berpegang kepada ceramahmu Ustaz Somad. Kami tidak akan gimana Pak Ustaz. Sekali haram tetap haram. 100.000 haram. 100 juta pun haram. Kalau kita bagi 2 Ustaz. Sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam masalah. Uang haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka, diambil jadi. Kalau lupa mencet, nggak jadi. Kami waktu di Mesir, udah mau buka puasa, Allahumma lakasumtu, pas dibuka masih beras juga. Lupa mencet. Tanya Ustaz Zaki. Nasi dimasukkan ke piring, disuap.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram. Setetes darah haram masuk ke dalam jantung, disemburkan dari jantung, masuk ke otak. Darah haram masuk ke otak. Nasiyatin, kazibatin, khotiatin. Ustaz, cara bacanya salah Pak Ustaz. Khotiah. Oh iya, Ustaz. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khotiatin, pelaku dosa. Yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan mata. Kenapa yang mengatakan berdosa itu otak? Karena tangan, kaki, kemaluan, mata berdosa karena ada perintah dari otak. Otaknya makan haram, maka lidahnya haram. Oh, kenapa? Oh, bulat. Pantesan teman saya itu kalau ngobrol 5 menit, menit pertama aja yang haram, masuk menit kedua haram. Gara-gara makan haram. Jangan kasih istri makan haram, karena nanti lidahnya haram. Lambat dikit ngamuk. Suami setan. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, jaga mata, hati, pikiran kita. Rajulun, ada seorang laki-laki, as-as, rambutnya kusut, akbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut sisiran. Kenapa dia takut sisiran? Kalau dia sisiran, rambutnya gugur, bayar dam. Dia sedang ihram di tanah haram. Maka dia angkat tangannya ke atas. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Mata'amuhu haram. Makanannya haram. Masrabuhu haram. Minumannya haram. Oh, kalau gitu jangan belikan makanan, minuman. Terus beli apa? Belikan ban mobil. Akhirnya mobil dugem aja. Apa dugem itu Pak Ustaz? Dugem itu duduk sambil gemetar. Saya punya jamaah, saya tausiah di kantor dia. Pas di lantai 2 dia nanya, Ustaz parkir di mana? Saya parkir di bawah. Saya bilang, Ustaz mana kuncinya, kita geser mobilnya. Kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Itu Ustaz parkir di depan karaoke. Nanti kalau orang lewat dia lihat plat, oh Ustaz ternyata main ke sini juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita jaga dari makanan haram, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau daging di badan tumbuh dari yang haram, kita makan sepiring bakso, sepiring ayam, sepiring daging, menjadi darah berubah jadi daging, membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, tempatnya itulah masuk neraka. Kan betapa kecewanya kita. Ada orang masuk neraka karena korupsi 1 triliun. Kamu masuk sini kenapa? Saya 300 triliun. Kamu? Saya 1 triliun. Kamu? Sembako. Aduh, tempat kita sama bro. Ya Allah, selamatkanlah sahabat. Cari ini apa guys? Ya, mohon maaf ya Pak, saya nambuh. Iya, maaf ya, 3 kali nambuh. Kalau ada sampai 4. Lalu yang mau dicari ini apa guys? Makan juga nggak banyak, minum juga nggak banyak, mau nikah lagi takut. Betul Pak? Ungkapkan adalah ridha Allah, raditu billahi rabba. Sekarang tinggal calon-calon gubernur, calon bupati dan calon wali kotanya. Seruduk sana, seruduk sini, tendang ke depan, sepak ke belakang, sundul ke atas, sikut ke kiri. Ini kalau ada orang begini, jangan marah-marah, nanti kita bawa pas hari raya kurban. Mau jadi pejabat ini, mau jadi apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan utang.
Presiden Soekarno, Bapak Proklamator, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta meninggal. Apa yang tertinggal sekarang? Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Bill Clinton sampai ke sana. Ketika ditanya, Ustaz Abdul Somad, kamu dari Indonesia? Iya. Masjid terbesar se Asia Tenggara, Istiqlal. Habis Orde Lama, naik Orde Baru, naik Pak Harto. 32 tahun berkuasa, tumbang. Apa yang ditinggalkan Pak Harto? Setiap kabupaten kota, Masjid Muslim Pancasila. Yang tidak pakai kubah, yang bangunannya khas Masjid Demak. Arsitekturnya sama seluruh Indonesia. Setiap orang sholat dan berzikir. Siapa yang tak punya dosa? Semua pasti ada silap dan salahnya. Maka ketika ada yang ditinggalkan yang baik-baik, itu yang dikenang oleh orang. Pergi kita ke Taman Mini Indonesia Indah. Saya tahu sudah di sana. Masjid apa nih? Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu Wat-Tini wa Zaitun. Rupanya Masjid Ibu Tin. Jadi kalau ada bapak ibu orang kaya, orang hebat, pejabat, kami sudah bangun masjid, cuman bingung kasih nama masjid apa? Buat namanya Masjid As-Somad. Nama Somad. As-Somad itu bukan nama saya, itu adalah nama Allah. Al-Ahadus Somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Terus yang ceramah ini adalah hambanya As-Somad, Abdus Somad. Hamba rendah, punya apa-apa. Allah maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha besar, maha perkasa. Maka hamba yang hina ketika ditempelkan namanya dengan Allah menjadi ikut mulia. Itulah dia nama yang paling bagus. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pas kami sholat zuhur di sana, nggak ada orang, Pak Ustaz. Makanya di samping Islamic Center bangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Ada yang boarding, ada yang non boarding. Yang boarding untuk anak-anak yang jauh, yang non boarding yang di kota full day. Bapaknya kerja, masukkan anak jam 8.4 di sini Pak Ustadz. Yang lain anak muda juga mana? Udah kena narkoba semua Pak Ustadz, udah sakau semua Pak Ustadz. Padahal alumni UIN, alumni Pondok, alumni Al-Azhar, alumni Timur Tengah tinggal panggil buat pelatihan imam, buat tes, buat fit and proper test, hadirkan majelis ulama, angkat jadi Honda. Loh, kok enggak Yamaha Pak Ustaz? Honda, honor daerah. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Orang kaya-kaya, PNS, BUMN, pegawai, perusahaan, karyawan, CSR, kumpulkan. Zakat, potong atas perusahaan. Bisa apa enggak bisa? Bisa.